Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1933. Raja Judi menunggu kedatangan Nathan Clark. Wajah hantu sangat buruk dengan penuh bekas luka muncul di depan matanya. Satu mata buta dan mata lainnya berwarna merah darah. Setengah dewa setengah hantu awalnya memang cacat fisik. Setelah dikurung Raja Judi untuk waktu yang lama membuatnya semakin mengenaskan. Tapi aura menakutkan di tubuhnya membuat orang gemetar tanpa sadar. Kamu sudah datang. Sudah 11 tahun. Setengah dewa setengah hantu mengeluarkan suara serak. 11 tahun telah berlalu sejak Raja Judi mengurungnya. Dia belum pernah sekalipun mengunjunginya. Aku ceritakan hal menarik. Hari ini, ternyata ada orang datang ke sini mencarimu. Dan memberi aku tenggat waktu 1 hari untuk menyerahkanmu padanya. Jika tidak, risiko akan aku tanggung sendiri. Hahaha. Raja Judi tidak bisa menahan tawa. Setelah mendengar ini, setengah dewa setengah hantu menyeringai. Tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku benar-benar tidak menyangka masih ada orang di dunia ini yang mengingatmu. Jangan khawatir, kamu akan mati di sini. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Keesokan harinya, hari besar untuk Tanjung Emas. Ada 2 hal besar yang menggemparkan. Pertama, tentu saja ini adalah hari di mana pemimpin misterius Kyogo keluar dari pertapaan. Kedua, tuan muda perusahaan Kalapani akan datang. Sebagai pulau dengan ekonomi terkuat di benua timur, Tanjung Emas tentu saja memiliki banyak orang kaya dan terkenal. Lagi pula, Tanjung Emas memiliki arti yang sama dengan namanya. Dinamakan Tanjung Emas karena terlalu kaya. Mereka sangat mementingkan masalah tuan muda perusahaan Kalapani. Sejak awal di bandara sudah ada yang menyambut. Bahkan banyak bintang dari Tanjung Emas mendatangi keluarga Raja Judi untuk memeriahkan. Sekitar pukul 10 pagi, terjadi suara ledakan yang mengguncang Tanjung Emas. Pemimpin misterius Kyogo keluar. Master sihir yang dulunya berada di urutan ketiga dalam peringkat langit. Tetapi sekarang berada di urutan keempat. Hari ini telah keluar. Ribuan murid berlutut untuk menyambutnya. Momentum yang sangat besar. Setelah keluar, pemimpin misterius Kyogo terlihat kaku. Tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Selamat, pemimpin telah meningkatkan kekuatan lagi. Para murid saling memberi selamat. Hanya terdengar pemimpin misterius Kyogo tertawa dingin. Lalu mengapa aku turun 1 tingkat dari peringkat langit? Pemimpin, sekarang Anda telah keluar. Bisa bertarung dengan Nathan Clark. Langsung ambil kembali peringkat langit nomor 1 Neslandia. Andalah peringkat langit nomor 1 sebenarnya. Ya, pemimpin. Anda adalah peringkat langit nomor 1. Semua murid menyanjungnya. Raut wajah pemimpin misterius Kyogo langsung berubah. Jangan bicara sembarangan. Jika terdengar orang lain, akan merepotkan. Jangan pikir aku terus bertapa. Tapi aku tahu semua yang terjadi di dunia luar. Aku berhasil bertapa. Kekuatanku telah meningkat. Tapi kemampuanku mungkin sama dengan dewa pembunuh sederhana yang memegang pedang sakti Bumantara. Dibandingkan dengan Nathan Clark, aku bukan tandingannya. Aku mengakui hal ini. Semua orang tersentak. Apa Nathan Clark begitu kuat? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai peringkat pertama? Jika bertemu dengannya, aku tidak punya pilihan selain menyerah. Jangan mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Pemimpin misterius Kyogo sangat berwibawa. Pemimpin, Raja Judi mengundang Anda untuk datang ke kediamannya. Oke, ayo pergi. Tidak lama kemudian, pemimpin misterius Kyogo tiba di Villa Gondraha. Setelah beberapa saat, mobil mewah berkumpul. Bahkan helikopter pun datang. Gimson, tuan muda perusahaan Kalapani, datang. Datang bersama mereka juga membawa perwakilan dari konsorsium besar dari beberapa negara besar di dekat Tanjung Emas. Misalnya dari Triparta Group Skynia, Matsugami Group Pulau Leste. Sejumlah besar pejabat dari Tanjung Emas mengikuti di belakang. Setelah Gimson tiba, suasana di Villa Gondraha mencapai klimaks. Raja Judi, pemimpin misterius Kyogo dan Gimson duduk di kursi utama. Orang-orang yang duduk di bawah semuanya adalah penguasa. Hampir semua petinggi dari Tanjung Emas berkumpul. Terima kasih untuk semua yang telah datang ke perjamuan kecil ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan selamat kepada pemimpin misterius Kyogo atas keberhasilannya. Kedua,
Selamat datang untuk Gimson. Titik titik titik. Setelah basa-basi, Raja Judi tersenyum dan berkata, terus terang. Aku membuat kesepakatan dengan satu orang. Dia seharusnya akan segera tiba. Mohon dukungan kalian untukku. Raja Judi sedang menunggu Nathan Clark. Bab 1934. Menjaga Tanjung Emas. Ada apa? Pemimpin misterius Kyogo bertanya. Ini juga pertanyaan di benak semua orang. Raja Judi menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Semuanya tertawa. Raja Judi, kamu benar-benar masih berjiwa anak-anak. Terlalu memikirkan masalah ini. Bocah bau kencur itu membohongimu. Pemimpin misterius Kyogo tersenyum dan berkata. Orang lain berpendapat sama. Raja Judi tertawa dan berkata, belum tentu. Bagaimana jika anak ini memiliki latar belakang setinggi langit dan kemampuan dahsyat? Hahaha, oke. Kalau begitu kita tunggu dia. Aku baru saja keluar. Kebetulan aku mencari orang untuk berlatih. Aku harap bocah ini lebih kuat. Haha, titik titik titik. Pemimpin misterius Kyogo tersenyum. Semua orang ikut tertawa. Semua orang hanya menganggap kejadian itu untuk bersenang-senang. Gimson mencibir. Begitu kedua keluarga kita bersatu. Perusahaan Kalapani akan selalu berdiri di belakang keluarga Storm. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh kalian. Kalimat ini sangat mendominasi. Bahkan menyiratkan kesimpulan yang lebih mendominasi. Artinya laboratorium para dewa akan membantu dan berdiri di belakang keluarga Raja Judi. Siapa yang berani mengusiknya? Ayah. Aku pikir anak itu hanya bicara omong kosong. Apa dia berani datang? Mustahil. Ramon Storm tertawa. Orang-orang yang aku kirim mengirimkan pesan bahwa dia tidak meninggalkan Tanjung Emas. Belum pergi. Seharusnya dia akan datang. Ujar Raja Judi. Akan sangat menyenangkan jika dia datang. Semua orang menantikannya. Ayo. Jenny. Temui Gimson. Raja Judi memanggil Jenny Storm ke depan. Gimson selalu menyukai wanita oriental. Ketika dia melihat Jenny Storm, matanya berbinar. Jenny Storm meliriknya. Wajahnya penuh kekesalan. Dibandingkan dengan Nathan Clark, Gimson bukanlah apa-apa. Bagaimana seseorang yang telah melihat penampakan naga masih tertarik dengan anjing liar? Dia sama sekali tidak menyukai Gimson. Tapi demi laboratorium para dewa di belakang perusahaan Kalapani, dia menahannya. Dia memperlakukan kontrak pernikahan ini sebagai sebuah transaksi. Ya, tidak buruk. Aku setuju. Gimson mengangguk. Meskipun itu adalah pernikahan antara kedua belah pihak. Tetapi Jenny Storm begitu cantik dan pintar. Tentu saja Gimson bersedia. Ya, tidak buruk. Pria berbakat dan wanita cantik. Pasangan serasi. Semua orang mulai memujinya. Bahkan pemimpin misterius Kyogo menangkupkan tangannya dan berkata, selamat. Raja Judi, karena telah mendapatkan menantu yang hebat. Masa depan kalian tidak terbatas jika bersatu dengan perusahaan Kalapani. Tapi jangan lupakan aku, saudaraku. Meskipun pemimpin misterius Kyogo adalah master sihir, dia mahir dalam interaksi antar manusia. Haha, tentu saja. Titik titik titik. Jenny, apa kamu keberatan? Raja Judi menatap Jenny Storm lagi. Aku, Jenny Storm ragu-ragu untuk sementara waktu. Sebenarnya dia sama sekali tidak bersedia. Tapi terlahir di keluarga kaya seperti ini. Cinta sejati dalam pernikahan adalah barang mewah. Demi laboratorium para dewa, dia menyetujuinya. Kakek, aku bersedia. Jenny Storm mengangguk. Gimson langsung tertawa. Raja Judi, selanjutnya aku akan memberitahu ayahku. Kita akan melaksanakan pesta pertunangan. Lalu menetapkan tanggal untuk pernikahan. Kata Gimson, lebih cepat menikah lebih baik. Gimson tidak ingin wanita cantik seperti itu hilang begitu saja. Raja Judi juga ingin mereka menikah secepat mungkin. Keduanya cocok. Dengan cepat mencapai kesepakatan. Setelah masalah selesai, Raja Judi melihat pemimpin misterius Kyogo kembali. Neslandia sedang dalam kekacauan. Pasukan Dewa Iblis merajalela. Kekuatan seluruh pihak bercampur. Hanya aku, Tanjung Emas, yang merupakan tanah suci, masih membutuhkan pemimpin misterius Kyogo untuk menjaganya. Raja Judi tertawa. Mereka telah berkembang dengan tenang untuk waktu yang lama. Tentu saja mereka tidak ingin orang luar mengganggu mereka. Jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini,
Siapa yang berani berbuat onar di Tanjung Emas? Apalagi Anda, Raja Judi. Bahkan perusahaan Kalapani ada di pihak kita. Pemimpin misterius Kyogo tertawa. Haha. Kalau begitu kita bisa tenang. Para penguasa Tanjung Emas menghela nafas tenang. Mereka takut seseorang akan merampok mereka. Oh ya. Bagaimana dengan bocah itu? Apa dia belum datang? Seseorang tiba-tiba teringat dengan Nathan Clark. Bukankah aku sudah datang? Bersambung.